Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati. Saya Zania Aprilia. Saya dan dua teman saya ingin menjelaskan tentang ide produk yang direncanakan kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknososialpreneur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produk dan dampak sosial dari ide produk. Produk yang kami rencanakan, yang pertama ada gantungan kunci dengan sensor. Gantungan kunci dengan sensor ini akan kami buat dan akan kami hubungkan dengan aplikasi yang akan kami buat dan bisa diinstal melalui ponsel. Gantungan kunci ini memiliki dampak sosial, yaitu ketika kita lupa menyimpan kunci rumah atau kunci motor, kita dapat dengan mudah menemukan kunci tersebut karena terdapat sensor yang terhubung dengan ponsel kita. Yang kedua ada botol fleksibel. Botol fleksibel ini kami buat untuk mengurangi sampah plastik, karena dengan membawa botol ini orang-orang akan lebih mudah membawa minum karena tidak memakan banyak tempat. Ketika isinya sudah berkurang, kita bisa memperkecil botol tersebut. Yang ketiga ada tas yang dapat berubah warna. Tas yang dapat berubah warna ini kami buat dengan tujuan agar tidak perlu membeli banyak tas, karena ketika kita pergi dan kita menggunakan tas, pasti kita menyesuaikan dengan pakaian yang kita pakai. Saya ingin menjelaskan tentang segmentasi pasar dari produk kelompok kami. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen itu ada variabel geografi, variabel demografi, dan variabel psikologis. Karena kelompok kami memiliki 3 ide, yaitu gantungan kunci dengan sensor, tote bag yang dapat berubah warna jika di bawah sinar matahari, dan tumbler atau tempat minum yang fleksibel. Dasar-dasar segmentasi di variabel geografinya adalah wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan. Untuk variabel geografi, segmentasi pasar kelompok kami, kita dapat menerapkannya di perkotaan karena kami anggap perkotaan membutuhkan 3 barang ini, yang mana 3 barang ini masuk ke variabel demografi, yaitu umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Tote bag bisa dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Yang ketiga ada variabel psikologis, itu ada kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lainnya. Nah, 3 produk kami bisa masuk ke semuanya. Apalagi untuk orang yang memiliki gaya hidup yang simpel, bisa sangat-sangat membeli produk kami, karena dapat dipastikan produk kami masuk ke dalam kategori segmentasi psikologis, karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan pribadi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari 2 teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan itu adalah keunggulan dari 3 produk kami. Yang pertama produk gantungan kunci. Keunggulannya itu adalah dia lebih bisa membuat kita jadi lebih jika kehilangan kunci bisa cepat dicari, cepat ditemukan, dan juga lebih praktis dibawa kemana-mana. Yang kedua itu adalah botol fleksibel. Dari botol ini adalah keunggulannya itu adalah lebih praktis dibawa kemana-mana, karena penggunaannya itu ialah dengan apabila isinya telah habis itu bisa dikecilkan dan bisa dimasukkan ke dalam tas ataupun di dalam kantong. Jadi dia lebih bisa mengurangi sampah plastik juga, dan bisa dikatakan itu sangat ramah lingkungan. Produk yang ketiga yaitu tas berwarna atau tas bisa berubah warna. Nah, keunggulan dari tas ini adalah mampu mengurangi pengeluaran pada customer atau konsumen. Jadi dengan membeli satu tas saja bisa digunakan untuk beberapa kali dan beberapa model atau beberapa warna.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan produk ini sendiri. Produk yang pertama yaitu adalah kunci dengan sensor. Itu proses pembuatannya itu kita mencari dulu dengan orang-orang ahli IT dengan membuat aplikasinya bagaimana agar ada sensor yang terhubung antara sensor pada kunci dan sensor pada aplikasi. Dan yang kedua itu botol fleksibel. Botol fleksibel itu digunakan cara proses pembuatannya itu yaitu kita harus mencari dulu bahan seperti karet agar botol itu bisa dilipat seperti yang namanya sendiri itu botol fleksibel. Yang ketiga adalah tas berwarna atau tas warna-warni bisa diganti. Itu kita membutuhkan kain warna-warni dengan dijahit luar dalam dan agar dapat berubah warnanya. Sekian dari paparan dari kami tentang produk yang akan kami buat pada tugas sosio teknopreneur ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.